semuanya, aku Ima kalian. Sekarang kita lagi di SPPG Pulau Gebang 18. Jadi aku mau nanya-nanya nih, sekarang kita lagi proses masak di dapur. Ini dengan Mas siapa boleh nanya? Rudi, Rudi. Mas Rudi lagi bikin apa? ini kita lagi proses untuk buat saus tartar. Saus tartar. Berarti Mas Rudi Tartar. aktivitas di dapur ini tuh mulai dari jam berapa sih masak sampai jadi? Kita mulai persiapan Oh, dari jam 8, jam 8 malam. 8 malam. Oke. Persiapan jam 8 malam sampai nanti ada tim yang pengolahan masak itu datang di jam 1, Jam 1 malam. jam 1 malam. Terus Oke. dilanjut lagi dengan ada tim pemorsian itu datang di jam 4 pagi. Oke. Kalau boleh tahu Mas, ini sehari masak berapa porsi? Kita untuk per hari ini di 2.977 tepatnya. Wow, itu kalau ini berapa ini sekolah yang nerima siapa aja penerima manfaatnya? Penerimanya ada golongan B3, Oke. balita, bumil, busui ya. Oke. Ya. Jam distribusinya jam berapa? Jam distribusinya kita ada yang paling pagi itu untuk posyandu di jam 8 pagi. Oke. Jam 7 sampai jam 8 pagi. Ya, yang lainnya? Yang lainnya ada yang dari jam 9 siang sampai jam 10 siang. Oke. Kalau ke sekolah jam Sekolah itu yang siang. yang siang ya. Ya. Oke, ya. Mas Rudi makasih ya. Oke. Nanti aku mau nanya-nanya keliling-keliling boleh lah ya. Boleh. Oke, thank you. Dengan Mbak siapa? Zahra. Zahra, Mbak aku boleh gak kayak sambil kerja aku nanya-nanya bentar? Boleh lah ya. Mbak Zahra, aku ini pengen nanya kerja di sini dari kapan? Aku dari Maret abis lebaran, kayaknya baru buka. Oh, Maret 2026 ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, selama bekerja di sini tuh gimana perasaannya? Senang sih, Seneng? Oh ya. karena kan banyak temen. Oh ya teman. Kalau boleh tahu sebelumnya kerjanya di mana? Aku kan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi deket sini rumahnya. Artinya sebelumnya bekerja atau Ya, enggak? betul. Bekerja, tapi lebih milih ke sini. Oke. Kalau boleh nanya nih Mbak, ini kan kalau Mbak tahu nih banyak banget nih obrolan-obrolan tentang MBG gitu ya, pasti ngikutin dong. Iya. Nah, itu ada nggak Mbak kayak pandangan khusus dari Mbak Zahra? Aku sih cuma Kebermanfaatannya lah untuk program MBG, untuk Mbak dan teman-teman. ya banyak ya manfaatnya. Apalagi kan sekarang nyari kerja susah ya. Iya. Iya, terus kayak buat ibu, apalagi buat ibu rumah tangga kadang susah banget. Jadi kayak ngebantu banget Ngebantu. program ini. Oke. Dan kalau misal nih ada yang bilang stop aja deh MBG gitu. Perasaan Mbak gimana? Jangan. Nah, sayang banget ya sih. Apalagi kan ramai ibu rumah tangga ya. Pas Iya. temen-temen kayak gini kan jarang. Kita kan di rumah terus kan. Iya. Ya terus juga kan programnya menurut aku bermanfaat sih. Bermanfaat. Mungkin nggak sebagian orang yang oknum. Ini gak apa-apa Mbak, kalau Bapak biar kayak masyarakat tuh tahu sebenarnya tuh bermanfaat banget untuk menyerap tenaga kerja gitu ya, apalagi tuh ibu rumah tangga. Iya. Gajinya gimana Mbak kalau boleh tahu? Lumayan nggak untuk bisa Lumayan lah. bisa ya menopang? Iya lumayan lah ya. Iya, iya. Kita buat tambah-tambahan. Iya ya, alhamdulillah ya Mbak ya. Kalau Masnya boleh tahu namanya siapa? Saya Yayun Afandi. Ya, Afandi ya. Maaf ya ngeganggu bentar nih, pengen tahu gitu. Mas Afandi. Iya, Mas Afandi kerja di sini dari kapan? udah hampir 3 bulan. 3 bulan. Maret, Mas. Maret. Oh, berarti sama Mbak Zahra ya? Iya. Mas, ada yang bilang MBG di stop aja. Ada yang bilang tutup aja MBG gitu. Menurut Oh. Mas gimana? Ya nggak usah ditutup lah, ngapain ditutup ya? Kenapa emang? Ya, Kenapa? ya untuk kami juga kan membutuhkan juga dong. Ah, Iya. Kalau ditutup ya dari mana lagi? ya. Gitu. Mas Afandi boleh tahu sebelum ini kerjanya di mana? Di
Hah? Oh belum? Nggak kerja sebelum SPPG? Sebelum di Oh, SPPG? sebelum saya itu banyak ya menjadi listrik. Oh, Saya teknisi apa aja lah. oh Palu mesin-mesin. Gada lah ya. Ah. Di sini baru nih. Baru. Kalau boleh tahu nih, dengan gaji yang didapat cukup nggak gitu untuk kehidupan sehari-hari? Ya kalau misalnya dibilang cukup ya nggak cukup mah. Oh, Namanya buat gaji segitu ya gimana? Namanya pengen- dijalanin aja lah. di jalan. Daripada nggak ada. Oke. Kalau boleh tahu kerjanya berapa jam? Ya kalau untuk ini kalau misalnya lagi ada banyak yang kayak gini ya sampai jam 9 Oh, dari jam dan jam 2 2 siang sampai jam ya sampai sekarang ini. oh sampai sekarang untuk Nah, ngurusin ini. iya. Oh, berarti dari yang ngambil ya Nah, sampai itu yang ngambilnya kan Oh. yang ngambil kan datangnya kadang jam 3 jalanan kan kadang macet apa kalau ini sampai sini jam 4 Hmm, ya baru Oke. dikerjain oke. cuci dibukain ompengnya. Terakhir Mas, kasih tahu ke teman-teman semuanya kenapa program MBG itu harus dilanjut. Kalau untuk saya kenapa kawan-kawan harusnya gimana nih MBG-nya mau dilanjut atau gimana? Setahu saya mah lebih baik dilanjut. Mhm. Itu aja. Kasih tahu kenapa. Kenapa? Kalau MBG-nya mau ditutup, saya minta sarannya aja lah. Itu aja Mak. Dia masih berharap lanjut ya. Ya, Bu, kenalin saya Ima. Ya, dengan Ibu. Ibu Nur. Ini adik siapa? Adik siapa namanya? Oh, Dava. Kakak, bukan tante. Mau nanya ini untuk balita ya. Iya. Oh, boleh nanya dong tanggapannya tentang program MBG. Apa berguna juga sih Bu. Bergunanya seperti apa tuh, Bu? Kan saya kalau pagi-pagi nggak sibuk belum masak, jadi pas ada MBG jadi bisa sarapan pagi-pagi. Jadi bisa melakukan yang lain ya. Iya. Sarapannya udah ada MBG. Iya. Gitu. Bu, ini kan banyak nih yang pengen nuntut MBG tutup gitu. Ibu setuju nggak kalau MBG tutup? Kalau saya sih ya setuju nggak setuju sih Bu Setujunya enggak setujunya dulu deh, enggak setujunya. Nggak setujunya apa namanya? Kalau ada MBG kan mengeringankan. Mm-mm. Kalau nggak ada Kalau nggak ada MBG? ini apa sih? Kuning. Ya yang tadi saya masuk itu. Oh iya. Berarti kalau boleh milih tutup apa lanjut? Kalau bisa sih ya lanjut. Lanjut ya Bu ya. Ibu tahu nggak program MBG ini memang di idenya siapa sih? Presiden Prabowo. Bapak Presiden Prabowo. Artinya program oleh Presiden Prabowo ini udah pas atau belum? Saya ya, Iya. saya sih ya udah pas. Cuma ini di menunya aja saya suka. Hmm. Menunya ini suka itu gitu. Oh, mau variasi lagi gitu ya Bu ya. Di fresi lagi, jangan tahu. Oke. Besoknya itu. Jadi kan anak-anak juga apa sih Bu? Ada bosennya juga sama makanannya itu. Oke. Bu, terakhir kesan, pesan dan dukungan dan apa yang mau disampaikan ke Bapak Prabowo? Pesan saya sih ya semoga program MBG ini lebih ini aja, lebih ditingkatkan aja. Lebih ditingkatkan. Ini menunya aja Bu. Iya. Kasih dukungan dong untuk Bapak Prabowo. Buat Bapak Presiden Prabowo ya udah semangat aja gitu. Semangat ya Bu ya. Rakyat bersama Bapak. Iya. Rakyat bersama Bapak. Kasih. Terima kasih. Namanya siapa? Ilham. Oh, Ilham. Ilham umur berapa? 6. Tadi kakak lihat makanya lahap banget. Emang enak? Enak. Yang doyan yang mana nih hari ini? Apa aja? Ada apa aja? Coba sebutin, Ilham sebutin. Lauknya apa aja? Wortel, Mm-mm. ayam, Mm. tempe, jeruk, nasi, sama sayur. Sayur. Enak nggak? Enak. Ayamnya enak ya? Apalagi yang enak selain ayam?
Teraki. Kentang, apa lagi? Nasi goreng. Nasi goreng, apa lagi? Pokoknya semuanya semuanya enak. Kalau makan itu harus lengkap lauk-lauknya. Ada sayurnya, ada ayamnya, ada tempenya, nasinya, buahnya, sayurnya. Biar sehat. Makasih ya Ilham, kakak udah nanya-nanya. Tapi Ilham tahu nggak MBG ini buat sama siapa? Dikasih sama siapa? Orang MBG. Oh, orang MBG. Ada yang tahu Presiden Indonesia nggak sih? Tahu. Siapa? Pak Prabowo? Wah, terima kasih. Pak Prabowo. Coba Ilham. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu nih, MBG itu program yang seperti apa? Bagus. Terus kalau sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari 2 orang anak, MBG itu membantu nggak sih? Bantu, nggak merepotkan. Kalau sarapan, Jadi nggak usah bikin sarapan gitu ya? kalau sarapan, kalau buat yang doyan. Terus Bu, sekarang ini kan ya banyak banget nih tuntutan. Tutup MBG gitu. Menurut Ibu tutup atau lanjut MBG nih? Kalau diganti uang nggak apa-apa, tutup. Tapi kalau benar tutup nggak ada ganti uang gitu. Yang penting ada aja. Mendingan ada aja ya. Jadi menurut Ibu MBG ini lebih banyak positifnya atau ada negatifnya? Positif ya. Karena tadi itu membantu. Iya, nggak merepotkan ya kalau buat anak yang doyan. Cuman yang mungkin yang nggak punya, mungkin yang anak yang nggak doyan kali. Ya. Kalau anak saya walaupun nggak doyan juga jadi makan saya juga nggak apa-apa. Sama adeknya. Iya. Tapi Bu, pengen nanya, adeknya ini nggak doyan karena apa? Dia susah milih-milih dia kalau makan. Milih-milih makan ya. Makan. Kalau kita ayam gini kalau nggak kita selipin gitu dikit-dikit apa gitu nggak masuk. Ya, Kalau dia makan sini nggak dimakan sama dia. artinya memang anak-anak ini kebanyakan emang suka susah gitu ya makan Iya. sayur, makan ini. Jadi PR ibu sebenarnya. Iya. Gimana biar adiknya suka sayur? Ya. suka ayam gitu ya. Kalau dia Iya. tahu ada ayam nggak mau dia. Ya. Bu, ada masukan nggak untuk program MBG? Masukan ya. Atau pujian Ya, nggak kalau bisa- apa-apa? kalau Kalau bisa menunya apa ya? Kayaknya ini ya apa, ayam telur gitu terus ya kalau bisa diganti apa gitu. Menunya kayaknya cuma ayam goreng, telur, Iya. dadar apa gitu. Oke, Bu, aku pengen dong Ibu ngasih kata-kata dukungan lah untuk program MBG dan untuk Presiden. Supaya ini lebih diperbaiki, lebih bagus lagi. Kalau bisa menunya Gimana? di variasi apa kayak ikan, apa daging gitu. Jangan ayam telur aja. Namanya siapa? Alif Ismail. Albi Ismail dipanggilnya? Alif MBG gimana? kurang Kurang apa? banyak. Kurang banyak. Emang coba lihat dong kalau kurang banyak habis gak sih? Habis tapi ini doang. Habis. Jeruknya belum makan. Oh, jeronya belum makan. Ya, Berarti tiap hari habis. enggak kalau misalnya lagi makan habis. Habis, tapi Iya. kurang banyak. Berarti tambah porsinya kali ya? Iya, Tambah apanya? ayamnya. Ayamnya. Oh, suka ayam. Semua setuju tambah ayamnya? Oh iya. Habis tiap hari ya? Enggak tahu. Kok nggak tahu lagi? Kalau enak habis. Oh, kalau enak habis, tapi sering enak atau sering nggak enak? Sering. Sering apanya? Enak. Sering enaknya. Iya. Tapi BTW ya, banyak yang bilang MBG tuh tutup aja. Lanjut atau tutup? Lanjut. Lanjut. Iya. Semuanya lanjut atau tutup? Lanjut. Oke. Tahu nggak ini programnya siapa? Prabowo. Prabowo. Hmm. Tahu banget. Apa yang mau disampaikan ke Bapak Prabowo? Makasih Pak, MBG-nya enak. Hah? Bagaimana? Makasih Pak, MBG-nya enak. Yang kenceng. Makasih Pak Prabowo, MBG-nya enak. Thank you.
Andre. Iya. Makasih sudah nemenin seharian ini. Terima Dari kasih jam berapa juga. tadi ya? Dari jam 5 atau 6 dan sampai sekarang udah mau jam 12. Iya. Aman kan Mas? Aman. Aman. Masih aman. Enak jadi kepala SPPG atau pusing? Agak deg-degan sih. Agak deg-degan kenapa? Deg-degan, karena kan pengantarannya primafatnya kan masyarakat. Jadi kami harus memastikan semuanya berjalan dengan baik, menunya enak, dan yang paling utama sih tidak ada kejadian menonjol ya. Ya. Itu sih yang harus kami pegang. Pernah keracunan nggak di sini? Ada kasus? Sejauh ini sih belum, dan harapan saya semoga nggak ada. Iya, nggak ada lah. Mas Andre jadi kepala SPPG udah berapa lama? Saya aktif di sini mulai 31 Maret. Kemudian sudah 4-5 bulanan. Oke, berarti SPPG Pulau Gebang 18 ini dari bulan Maret? Dari bulan Maret. Oke, berarti dari awal udah jadi kepala SPPG di sini ya? Betul. Belum ada pergantian ya? Belum ada. Belum ada pergantian. Mas Andre di sini ada berapa pegawai di SPPG Pulau Gebang 18? Kalau kami di Pulau Gebang 18 ini jumlah pegawai 47 dan staf dari BGN-nya itu ada 3 orang. 3 Jadi orang. total semua 50. 50. 50. Untuk memasak penerima manfaatnya berapa banyak? Jumlah penerima manfaat kami saat ini 2.940 porsi. Wow, banyak. Untuk kategori penerima manfaatnya siapa aja kalau dari dapur sini? Dapur ini pertama ada posyandu, itu ada ibu hamil, ibu Ya. menyusui dan balita. Kemudian juga ada PAUD, SD, SMP sampai ke SMK. Oke. Kami semua Semua kayaknya. Kayaknya lansia udah belum sih? lansia belum. Belum ya? Belum. Tapi akan. Akan ke depannya. Oke. Ribet nggak tuh ngebagi sebanyak 2.900 sekian ya kan ya. Kemudian dengan penerima manfaat yang ada beberapa tadi tuh gimana cara memanage ya? Ya itu sih yang menjadi tantangan kami kan, karena porsinya dengan 2.900 ini kami harus bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya kan. Mungkin ada beberapa kecewaan lah dari penerima manfaat, entah dia tidak suka pedas, dia sukanya yang manis, ada dia suka kuah, ada yang suka gimana. Jadi kita gimana cara kita memanage aja makanannya, menunya variatif tiap harinya seperti itu. Ya, jadi kayak tantangannya itu ribuan penerima manfaat dengan berbagai macam selera. Iya. Kayak tadi kita jalan juga kayak kurang lebih sama juga sih komplainnya dan itu challenge aja. Dan mungkin ada nggak sih kayak edukasi ke masyarakat gitu yang dilakukan oleh Oh iya, kalau SPPG edukasi sih? kami sih dari ahli gizi kami biasanya setiap seminggu sekali dia berkunjung ke sekolah-sekolah, biasanya mengedukasi loh bahwa menu sehat itu seperti ini. Dan mungkin ada request-request dari murid kami tampung untuk menjadi bahan evaluasi kami ke depannya. Oke. Dan gini Mas Andre, kan kayak banyak banget nih berita dan yang kalau saya highlight itu tantangannya lebih banyak kayak tadi aku nanya apakah ada yang keracunan dan alhamdulillah di sini nggak ada ya. Tapi bagaimana Mas Andre sebagai kepala SPPG memanage memastikan bahwa semua makanan yang didistribusikan itu beneran aman untuk dimakan, itu gimana memanagenya? Kami pertama-tama dari bahan baku ya, itu paling penting. Kami semua bahan baku itu harian, tidak ada yang stok lama. Oke. Jadi itu juga penggunaan bahan baku yang fresh juga untuk terjaminnya makanan yang sehat juga. Dan juga dari segi pemorsian, kami juga menjaga suhu. Itu ada suhu dangerous zone-nya. Jadi kami ada suhu dari ahli gizi yang menentukan suhunya kira-kira berapa untuk suhu aman ketika di pemorsian. Dan juga ketika proses makan itu kami menyarankan kepada penerima manfaat setelah kami mengantarkan paling maksimal 2-3 jam itu sudah harus dimakan. Oke. Karena itu rentan waktu yang aman sih untuk makan. Dan itu dijaga terus tuh ritme itu. Jaga, iya. Dan selama ini tuh saya yakin dari bulan Maret sampai sini tuh banyak banget tantangannya. Betul. Yang paling pengen Mas Andre sampaikan atau pengen diceritakan lah tantangan yang paling kerasa tuh apa sih? Tantangannya sih lebih ke untuk anak-anak itu saya ingin makan sayur itu lebih giat lagi ya. Karena itu yang menjadi tantangan kami kan, sayur itu gimana cara kami memproduksi sayur itu lebih menarik lagi biar anak-anak juga lebih suka seperti itu sih.
Berarti lebih itu ke sayurnya. sayurnya. Iya. Berarti harus ada edukasi dong. Betul, edukasi. Saya harap juga dari orang tua juga mengedukasi anak untuk supaya makan sayur dan mengurangi jajan-jajanan yang ada di luar sekolah. Oke. Karena kurangnya higienis itu yang akan menjadi penyakit untuk ke depannya. Iya, tadi juga saya ngeliat tuh ada di beberapa titik lokasi yang kami kunjungi gitu ya. Ada habis makan MBG, terus setelah itu jajan, dan mungkin itu yang Mas Andre maksud, perlu juga kerjasama nih Betul. antara SPPG, penerima manfaat seperti sekolah, ya kan ya, dan juga orang tua gitu dan pihak sekolah. Itu penting juga sebenarnya supaya ada kolaborasi dan tujuan gizinya itu nyampe gitu ya Betul. Mas Andre ya. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas, sekarang ini kan program MBG ini menghadapi tantangan dari berbagai macam sisi lah, utamanya tuh ada yang menolak, ada yang minta untuk ditutup karena pemborosan dan berbagai macam alasan lah. Nah, sebagai kepala SPPG melihat fenomena opini penolakan, minta ditutup terhadap program MBG ini, menurut Mas Andre gimana? Kalau menurut saya sih, saya harapnya orang-orang ini mempunyai pandangan yang lebih luas lagi. Nah, dari segi dapur ini mungkin kelihatannya hanya pemborosan, tapi ekonomi di bawah itu sebenarnya berputar. Kami membeli barang dari petani langsung, seperti itu, dari peternak, itu kan ekonomi berputar di bawah, Ya. akan ke atas. Dan juga relawan seperti kami memperdayakan 47 orang. Sempat kemarin libur 3 minggu, itu kami juga agak sedih sih melihat relawan berhenti bekerja ya. Sedihnya nggak Mas? Ya itu karena mereka ada penghasilannya berkurang, jadi ada yang untuk biaya anak sekolah, Oke. gitu, biaya hidup, jadi agak terpotong. Jadi harapan saya sih lebih luas lagi cakupan penglihatannya tentang MBG ini, seperti itu sih. Ya, mungkin itu yang harus dilihat sih sama teman-teman yang mungkin belum melihat sisi spesifiknya ya, Betul. kebermanfaatan di level akar rumput nih, bahwa manfaat ekonominya itu sebenarnya kerasa banget gitu. Mungkin itu yang perlu menjadi catatan. Mas Andre, terakhir nih, ini menurutku penting gitu ya, sebagai kepala SPPG yang pasti punya pengalaman beberapa bulan ini, saran atau masukan yang pengen disampaikan atas program makan bergizi gratis ini apa? Oke, saran saya sih untuk sesama saya kepala SPPG ya, saya harapannya mereka tetap menjaga menu, boleh menu variatif, tapi kita harus lihat juga menunya itu berbahaya atau tidak, karena banyak menu-menu yang variatif yang itu akan menyebabkan jadinya kejadian menonjol. Dan juga harapan saya untuk semua masyarakat, kita bisa saling berkolaborasi, bukan hanya dari kami yang memberi edukasi, mungkin dari guru juga di sekolah, anak murid yang tidak mau makan mungkin diberikan edukasi, dari rumah juga terutama, karena akarnya itu semua dari rumah, Ya. akan beruntung ke depannya, seperti itu sih. Oke, makasih Mas Andre. Iya. Ya, sekali lagi aku terima kasih banget nih hari ini bisa berkunjung, belajar banyak, dan semoga kedepannya kita ada kolaborasi dalam bentuk lain ya, untuk bisa mendorong program makan bergizi gratis ini bisa lebih baik, lebih berkualitas, penerima manfaatnya juga bisa menjadi lebih puas. Thank you Mas. Makasih. Ya.